Di saat pasar HP 3 jutaan tahun ini rasanya seret banget, ya, aku hadir dengan dobrakan yang menarik. Buat kalian yang mementingkan performa di atas segalanya dengan harga yang menarik, ini bakalan cocok. Tapi pertanyaan dari gua, apakah orang-orang cuma butuh spesifikasi tinggi dan performa tinggi? Adakah hal lain yang mereka cari di harga 3 jutaan? Well, gue udah pakai iQOO Z7X ini selama 2 minggu, jadi langsung aja gue bahas semua kurang lebihnya. So, welcome back to Up to Date IDN Channel. Now gue Greg, let's check it out. Spesifikasi HP ini cukup menggoda di harganya. Ya, udah pakai chipset Snapdragon 695 yang udah support 5G lagi. Terus ada kombinasi RAM 8GB LPDDR4X yang masih bisa kalian expand lagi sampai 8GB menggunakan fitur RAM expansion. Dan untuk storage ada tersedia dua varian, yaitu 128GB dan 256GB dengan teknologi menggunakan UFS 2.2. Untuk Antutu gimana? Well, dapat di angka 415 ribuan, dan untuk performance in real life, ya seperti yang bisa kalian expect dari sebuah chipset Snapdragon 695. Settingan paling playable untuk main berjam-jam di Genshin Impact ada di low plus 30 fps. Ya, ngedropnya itu nggak terlalu sering dan nggak terlalu signifikan, jadi nggak ngeganggu gameplay sama sekali. Apalagi untuk suhu pun tertinggi mentok di 42 derajat aja. Apakah bisa di-push ke medium? Ya bisa, tapi menurut gue FPS-nya jadi lebih sering stutter, walaupun nggak signifikan tapi cukup sering. Ya, turunin low plus 30 FPS aja biar aman. Dan ngomongin game kedua, kayak Mobile Legends, gue surprise awalnya kok refresh rate bisa sampai super. Ternyata itu hanya bug dari ML aja. Setelah diupdate, ya mentok di high dengan grafik di ultra. Untuk performa ya lancar-lancar aja sih. Dipakai untuk push rank, main 1 jam, suhu tertinggi cuma mentok di 41 derajat aja dengan performa yang konsisten. Dan kalau kalian tanya untuk performance setiap hari ya apakah lebih dari cukup? Ya, Snapdragon 695 sih gue prediksi ya memang bisa dipakai sampai 2 tahun paling aman di HP ini. Performanya lancar, animasinya smooth, gak ada endet-endet ketika dipakai multitasking, aplikasi yang running di background pun juga bisa banyak tanpa harus sering-sering nunggu loading ulang. Jadi ini masih bagus selama aplikasi di backgroundnya itu nggak banyak game, aman. Bahan material back cover sampai frame HP ini tentu terbuat dari polikarbonat yang menurut gue cukup solid. Ditekan di bagian tengahnya nggak ada berasa kopong, tapi ketika gue ketok-ketok di bagian tengah itu berasa ada gapnya dan berasa plastiknya. Tapi ya udahlah ya, lanjut ngomongin soal desain. Ini sama persis kayak iQOO Z7 versi kakaknya dengan bentuk kamera yang besar, ada framenya lagi di luar mengkilat, terus di bagian bawah ada logo iQOO yang mengkilat juga, dan tekstur secara keseluruhan itu dibuat doff made, ada serbuk halus, jadi ya sidik jari gak gampang nempel, gua suka banget. Tapi dalam segi feels ketika gua menggunakan satu tangan, emang ini berasa berat ya, nyentuh 205 gram, dan sekaligus ini tebal di 9,1 mm. Untungnya pinggir kiri kanan ada lengkungan sedikit, jadi nggak berasa aneh, nggak berasa pegang batu bata lah ya. Cuma kalau misalkan kalian mau pakein casing bawaan, ya bakalan berasa bulky, tapi ya better daripada HP-nya kenapa-napa, nggak ada ekstra proteksi. Jadi pakai casing biar aman. Dan ngomongin soal expansion, gue suka HP ini masih ada satu slot dedicated SIM dan satu lagi slot hybrid. Jadi kalian dikasih pilihan mau upgrade microSD sampai 1 TB atau pakai HP ini jadi 2 nomor ketimbang iQOO Z7 kemarin yang cuma tersedia dual slot SIM aja, alias gak ada slot microSD. Ini lebih baik sih. Sejauh yang gue tahu jarang banget ada HP 3 jutaan yang punya kapasitas baterai besar. Ya, benar-benar bisa dihitung pakai jari. Yang paling gue inget hanya Tecno Pova 4 Pro. Jadi gue sangat mengapresiasi ketika iQOO bisa ngasih kapasitas baterai sebesar 6000 mAh. Walaupun ya sebenarnya sih gue nggak butuh baterai besar aja, tapi perlu keefisiennya. Apakah awet? Percuma kan kalau misalkan baterai besar tapi ternyata boros. Kayak pas di awal-awal gue pakai untuk push rank Mobile Legends, main Genshin Impact, dan nonton YouTube. Masa cuma bisa dapat screen on time nyaris 5 jam. Ini kayak bukan baterai 6000 mAh. Tapi ketika gue update software dan mungkin AI-nya udah baca pattern penggunaan gue, terus coba main Mobile Legends push rank lagi, nonton YouTube, scroll Instagram, nonton TikTok dengan koneksinya sama di Wi-Fi, refresh rate-nya sama di lock 120 Hz,
brightness-nya adaptif, volume speaker di set 30%, hasilnya bisa jauh lebih baik. Ya, bisa dapat screen on time 9 jam 39 menit. Not bad lah ya. Jadi masih bisa diimprove lagi, tapi sejauh ini udah berasa naik pelan-pelan seiringnya software update. Bagus. Dan ngomongin soal charging, ini juga gue tidak menyangka kalau kecepatan chargingnya support sampai 80 watt. Ya, tentu bikin pengisian baterai 6000 mAh-nya tuh jadi sangat singkat. Ketika gue coba colok dari angka 5 sampai 100% dalam keadaan airplane mode dan dibiarin ngecharge aja, cuma makan waktu 58 menit alias nyaris 1 jam. Ini cepet banget, dan ditambah brick charger 80 wattnya udah di-include di dalam box. Jadi kombinasi baterai besar dan charge cepet ini mantep banget, dan jarang juga sih gue temuin di HP 3 jutaan. Nice. Kamera belakang di HP ini sayang banget tidak ada lensa ultrawide, jadi membawa dual setup kamera, tapi satu lensanya sih gimmick, 2 megapiksel depth sensor. Hanya kepake di lensa utama dengan resolusi 50 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.8. Oke, untuk hasil foto ketika gue foto-foto di kondisi cahaya cukup, surprisingly detailnya itu tidak ada extra software sharpening yang berlebihan, tapi ya tajam. Highlightnya masih ngangkat. Mungkin yang jadi komplain gue ada di saturasi warna yang gak konsisten. Kalau misalkan foto tanaman, warnanya itu pop banget. Tapi kalau misalkan foto langit, dia lebih kalem walaupun ya masih berasa juga sih. Oh ya, fitur HDR-nya juga bagus dan bukan gimmick. Nah, kalau cahaya kurang, komplain gue ada di bagian highlight. Ya, ketika foto-foto sunset itu nggak ngangkat. Tapi kalau misalkan foto-foto yang ada gedung, terus ada lampu, dia bisa ngangkat highlightnya bagus. Dan untuk detail tajamnya nggak rata. Kiri kanannya agak ngeblur dengan noise yang berasa. Tapi di tengahnya itu tajam. Dan ketika gue nyalain fitur night mode, ini saturasinya terlalu berlebihan sehingga ya warnanya itu terlihat pucat banget. Tapi setelah udah update software, ya ini membaik. Detailnya merata, highlightnya bagus, dynamic range-nya bagus, kontras naik dengan noise berkurang tapi masih ada grain-nya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah kameranya bagus, ya bagus aja, tapi masih perlu diimprove yang jauh supaya lebih memuaskan lagi hasilnya, terutama dalam segi highlight dan saturasi. Oke, jadi ini dia contoh perekaman dari iQOO Z7X. Kalau gue ngelihat dari viewfinder ini memang nggak stabil, tapi setelah ngelihat previewnya ternyata ada yes, tapi menurut gue masih bisa diimprove lebih lagi karena masih ada berasa kurang stabil dan jitter pun berasa. Tapi gimana menurut kalian guys? Dan untuk contoh perekaman video kamera depan sayang banget nggak ada yes, jadi nggak stabil dan mentok 1080p 30 fps aja. Gimana untuk kualitas audionya guys? By the way, untuk highlightnya ini masih cukup bagus sih. Daun-daun di belakang masih cukup kelihatan, tapi langitnya mesti geser dulu baru kelihatan. Buat yang suka layar besar, bakalan demen sama HP yang satu ini karena nyentuh di 6,64 inch dengan desain yang masih kekinian. Notch-nya pakai punch hole dengan bezel sekeliling, ini masih cukup oke, terutama di dagunya ya oke aja lah ya, nggak ketebelan. Lanjut ngomongin soal kualitas layar, sayang banget HP ini masih menggunakan panel IPS LCD karena trade-off dari refresh rate tinggi support 120Hz. Ya, by the way, untuk touch samplingnya juga otomatis bisa naik sehingga ketika kita sentuh sana-sini, layarnya bisa baca sentuhan kita jadi lebih responsif. Untuk refresh rate 120Hz-nya juga adaptif. Jadi ketika gue buka aplikasi Instagram, dia akan turun di 90Hz atau di limit ke 90Hz. Dan ketika buka aplikasi YouTube, dia akan turun ke 60Hz. Jadi nggak semua aplikasi bisa di-push ke 120Hz. Satu sisi bagus untuk ngehemat baterai, tapi satu sisi kalau misalkan kalian pengen ngeliat animasi yang lebih mulus, ya nggak bisa karena nggak support aja. Oke, ngomongin soal kualitas warna, ini masih bagus. Ya, terlihat saturasinya bagus, vivid, colorful, tapi ada dua kekurangan yang menurut gue jadi deal breaker. Pertama, dalam segi brightness-nya ini kurang ngangkat. Dalam kondisi indoor aja, beberapa kali gue harus mentokin brightness sampai full, baru bisa kelihatan baru atau nyaman di mata. Dan pemakaian di kondisi outdoor, ya agak terhambat. Kedua, layarnya itu ketika gue ngeliat dari sisi kanan,
warnanya berubah jadi ada ungu-unguan. Sedangkan misalkan gue ngeliat dari sisi kiri, itu layarnya normal-normal aja. Jadi ada color shifting. Kalau misalkan dibilang karena screen protector, well, udah gue lepas screen protector bawahnya, ya masih ada terlihat color shifting sih. Gue nggak tahu apakah ini unit gue doang, tapi ya gue berharap sih ini unit gue doang. Dan ngomongin soal touch sensitivity, ini lancar banget, gak ada delay, dan tentunya ya tadi seperti yang gue bilang, ada dapet free screen protector bawaan. Fitur-fitur di HP ini ya udah sesuai standar HP 3 jutaan. Ada sensor sidik jari nyatu sama tombol power yang posisinya pas jadi gampang dijangkau dengan performa yang cepat plus akurat. Tapi ya, hanya ada satu komplain dari gua, ini tombol powernya berasa kurang tombol karena nggak nonjol. Andai aja kalau misalkan tombol powernya ini lebih nonjol kayak tombol volume, jadi lebih enak dan berasa clicky. Lanjut, ngomongin soal haptic vibration. Ini masih oke, getarnya nggak terlalu berasa murahan, sedikit berbobot tapi masih di bawah kelas flagship, jadi oke aja. Dan ngomongin soal NFC baru, ini jadi pembeda karena ada multifunctionnya. Ya, selain kalian bisa ngecek saldo sampai top up saldo e-money di HP ini, tapi sekaligus kalian bisa duplikat kartu akses kantor, rumah yang berbentuk kartu di HP ini. Jadi ada kunci backup. Menarik banget, jarang gue temuin di HP lain selain Vivo dan iQOO. By the way, untuk fitur IR Blaster tidak tersedia di HP ini, hanya di versi Z7-nya aja. Ada satu hal yang mungkin bisa jadi deal breaker buat beberapa orang, yaitu speaker HP ini masih menggunakan single aja dengan kualitas suara yang sebenarnya bass masih terdengar, tapi treble-nya itu pecah dan volumenya itu kurang keras. Emang bisa di boost ke 150%, tapi tetap masih kurang ngangkat. Untungnya sih memang HP ini masih ada port jack 3.5 dengan penempatannya yang cukup bagus. Ketika kita pegang landscape sebalik ini, dia nggak akan ngeganggu tangan kita ketika mau dipakai main game ataupun nonton. Jadi alternatifnya ya pakai headset atau TWS yang wireless aja sih. Dan kalau misalkan kalian tanya gimana soal sound quality-nya, oke, pasang earphone ataupun headset kalian, langsung go play by Leica Inspire di volume 150%. Dan gue turunin ke 100%. Ya, kayak gitu. Gimana guys menurut kalian? Coba komen di bawah. Software di HP ini udah run di Android 13 dengan user interface Fantouch OS 13. Loh, kok sama kayak Vivo? Ya, FYI, iQOO ini adalah sub-brand dari perusahaan Vivo. Jadi nggak usah heran kalau misalkan user interface-nya sama. Jadi kalau misalkan kalian sebelumnya udah pernah pakai Vivo, menggunakan HP yang saat ini akan gampang terbiasa. Ya, bakalan familiar banget karena nggak ada yang berubah. Fitur-fiturnya banyak, animasinya pun juga makin kesini makin bagus. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana soal jaminan software update? Well, ketika gue coba nonton launching mereka, ternyata iQOO Z7 dan iQOO Z7X dapat jaminan software 2 kali sampai ke Android 15 dengan security patch 3 tahun. Jadi ini lumayan banget buat HP mid-range. Dan so far sejauh ini gue udah terima update, jadi cukup rutin sih. Menarik, semoga bisa diterusin supaya user makin betah. Oke, kesimpulan dari gue jelas iQOO Z7X ini terlalu manis sih buat HP 3 jutaan. Ya, buat yang mementingkan performa aman dipakai 2-3 tahun mendatang, udah support 5G, baterai badak, ngecharge ngebut, fitur-fitur komplit, dan jaminan software update yang jelas, ini rekomen. Tapi kalau misalkan kalian nyari layar yang spektakuler AMOLED, stereo speaker dengan kualitas yang wah, terus nyari kamera yang bagus buat foto-foto dan video yang stabil, jelas ini bukan buat kalian. Tapi kalau misalkan gue menilai secara keseluruhan dengan harga yang ditawarkan juga, overall bisa gue kasih rating 8 dari 10. Cuma gue ada saran sih buat kalian, kalau misalkan kalian orang-orang yang sabar dan bisa nabung, ya tambah 1 juta lagi ke iQOO Z7, itu bakalan mantap. Emang 1 juta itu duit yang banyak, tapi yang kalian dapetin pun juga banyak. Layar 120Hz AMOLED, kameranya ada OIS, support 4K, terus chipsetnya lebih kencang, lebih ke optimize, fitur IR Blaster, ngecharge-nya lebih ngebut, pokoknya lebih semua. Untuk video review iQOO Z7-nya akan gue taruh
taruh di sini atau taruh link di deskripsi. Jadi bisa kalian tontonin juga supaya bisa jadi pertimbangan. Ya tetap walaupun memang overall HP ini masih rekomen lah ya. So thank you for watching. Kalau misalkan kalian merasa terbantu dengan adanya video ini, boleh bantu like-nya, share ke teman-teman keluarga semuanya, sekaligus subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.